Biskuit Kongguan, biskuit lebaran. Kongguan adalah biskuit yang menjadi salah satu sajian khas lebaran atau Idul Fitri selama bertahun-tahun. Hal yang melegenda dari kaleng biskuit Kongguan adalah lukisan ibu dan dua anaknya yang sedang menikmati teh dan biskuit. Uniknya, tidak ada ayah dalam lukisan itu. Mengenai hal ini selalu menjadi cerita setiap datangnya lebaran. Kenapa tidak ada gambar ayah dalam gambar kaleng biskuit Kongguan? Kongguan berasal dari bahasa Mandarin, Kongguan, yang berarti kaleng atau toples kosong. Kongguan kini menjadi salah satu ikon kue lebaran. Rata-rata masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan biskuit legendaris itu. Meski populer di masyarakat perkotaan dan desa-desa di Indonesia, Kongguan sendiri sebenarnya berasal dari Singapura. Pemiliknya pun merupakan imigran asal Fujian, China. Kongguan didirikan oleh kakak beradik asal Fujian, China, yakni Cheu Chu Keng dan Cheu Chu Han. Mereka merupakan imigran yang menetap di Singapura. Awalnya mereka berdua bekerja di sebuah pabrik biskuit lokal demi menafkahi keluarga. Lalu Jepang menginvasi Singapura. Cheu Chu Keng dan Cheu Chu Han kemudian pergi ke Perak, Malaysia untuk mengungsi. Di sana mereka membuat biskuit dengan tangan untuk dijual. Biskuit mereka cukup laku, tetapi ada kendala yang dihadapi, yakni kekurangan pasokan tepung dan gula. Karena minim pasokan bahan, kakak adik itu kemudian beralih menjual garam dan sabun. Setelah Singapura terbebas dari Jepang, kakak adik itu kemudian kembali ke Singapura dan memulai usaha biskuit lagi. Awal dari kesuksesan biskuit Kongguan yakni ketika Cheu Chu Han secara kebetulan menemukan beberapa mesin pembuat biskuit yang sudah tua dan rusak akibat perang, yang dijual sebagai sisa dari pabrik tua tempat mereka dulu bekerja. Dia segera membelinya dan membuat mekanisme produksi biskuit secara semi-otomatis menggunakan rantai sepeda untuk memindahkan biskuit pada sistem konveyor. Hal ini membuat kapasitas produksi dan penjualan biskuit meningkat pesat. Pada tahun 1947, Kongguan Biscuit Factory Singapore Limited diresmikan di Singapura. Selanjutnya, pabrik-pabrik biskuit Kongguan mulai didirikan di sejumlah negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Indonesia. Di awal tahun 1980-an, pabrik Kongguan didirikan di beberapa kota pesisir di China. Di Indonesia, produk Kongguan antara lain Malkis Rasa Abon, Malkis Crackers, Kongguan Salcis Combo, dan yang paling terkenal adalah Kongguan Biskuit. Gambar di kaleng Kongguan dibuat sekitar tahun 1970-an oleh Bernardus Prasojo. Gambar itu dibuat berdasarkan pesanan dari sebuah perusahaan. Adapun inspirasinya adalah dari sebuah potongan sketsa dari sebuah majalah yang sudah lusuh. Pihak perusahaan membawa sketsa itu untuk dijadikan sebuah gambar pada produk biskuit Kongguan. Dengan modal sketsa gambar itulah Bernardus Prasojo
mulai berimajinasi akan dibuat seperti apa nantinya agar sesuai dengan keinginan sang pemesan. Menurut Bernardus, gambar yang sampai saat ini menghiasi kaleng biskuit Kongguan itu masih sama persis dengan gambar yang dia bikin sekitar 50 tahun yang lalu. Ada hal yang unik dan menjadi pertanyaan sebagian besar masyarakat, yakni kenapa di biskuit Kongguan tidak ada gambar ayah. Pelukis Kongguan Bernardus Prasojo membeberkan alasan tidak ada gambar ayah di biskuit Kongguan. Ia mengatakan bahwa yang ditonjolkan dalam gambar itu adalah sosok ibu. Ia memperkirakan hal itu dilakukan untuk mempengaruhi ibu rumah tangga agar membeli biskuit Kongguan. Jadi yang penting ada ibunya di situ, karena yang belanja ibunya. Begitu kata sang pelukis. Bernardus menjelaskan pembuatan gambar di kaleng Kongguan juga dilakukan melalui beberapa tahap. Awalnya ia membuat sketsa dulu, kemudian diajukan ke perusahaan. Setelah disetujui, baru ia lukis gambarnya. Bernardus menuturkan dia mengawali karir sebagai pelukis profesional sejak menjalani kuliah di Institut Teknologi Bandung. Dia tinggal di kos di Jalan Lengkong Kecil, Bandung, bersebelahan dengan kantor redaksi Aktuil, sebuah majalah musik terkenal saat itu. Di sana dia mulai mendapat pesanan komik yang lama-lama semakin banyak. Mulai dari komik, dia mendapat pesanan dari perusahaan untuk menggambar produk mereka. Sekian dulu cerita kita hari ini. Salam sehat, salam bahagia. Kita kembali di cerita Nia selanjutnya.